Hello Movie Lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie Lovers, kali ini kita lanjutkan lagi alur film Tarampam yang part kedua. Dan yang belum nonton part pertama, silakan langsung aja tonton, linknya sudah aku letakkan di kolom deskripsi atau di layar akhir film ini. Dimana cerita sebelumnya, Arfi mengalami kecelakaan saat balapan mobil karena diserempet lawannya Rusty dan membuat mobil Arfi terbalik hingga mengakibatkan luka parah. Karena kecelakaan itu membuat Arfi jadi trauma dan kalah saat ia kembali balapan lagi. Karena kekalahannya membuat bosnya Billy memecatnya dan membuat Arfi jatuh miskin. Sebelum kita lanjutkan alur ceritanya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, dan share. Mereka kini benar-benar jatuh miskin. Selama 1 tahun tak ada $1 pun yang masuk. Sebelum pergi dari rumah itu, Radhika dan Arfi memberitahukan kepada kedua anaknya kalau saat ini mereka ada dalam sebuah game seperti reality show, di mana mereka harus berperan seperti orang miskin dan tetap harus bahagia karena akan ada kamera tersembunyi yang terus memantau mereka, dan jika mereka cemberut maka out alias kalah. Kini mereka pun harus tinggal di rumah satu petak, tak ada ruang-ruang khusus di dalamnya. Tapi Princess ingin kamar sendiri karena ia merasa sudah bisa mengikat rambutnya sendiri. Radhika berusaha menjelaskannya, namun tak berhasil. Untung Arfi berhasil dengan aktingnya yang membuat Princess memilih untuk tetap tinggal mengikuti reality show mereka. Daddy, no water. Saat pagi tiba, tak ada air di rumah mereka. Melihat itu, Princess tak mau sekolah jika tidak mandi. Alhasil mereka pun mandi di sini, guys. Selanjutnya, Radhika dan Arfi mencoba mencari pekerjaan lagi. Tapi karena tak ada gelar, mereka berdua pun kesulitan untuk mencari pekerjaan. Arfi kemudian kembali menjadi pengganti ban sebagai pengganti salah satu tim yang tidak hadir. Ia pun kemudian mendapatkan uang. Sementara Radhika, ia bermain piano dari hotel, dari ulang tahun, dari kafe, dan lain-lain. Arfi kemudian mengajak Radhika untuk makan siang karena ia baru saja mendapatkan uang. Tapi Radhika tak mau. Ia lebih memilih untuk tidak makan siang dan menyimpan uang mereka untuk biaya sekolah anak-anaknya. Hidup mereka benar-benar ngenes, guys. Bahkan Radhika dan Arfi harus berbohong kalau mereka sudah makan malam pada anak-anak. Karena itu Princess memberikan rotinya pada Bruno, anjing mereka. Alhasil malamnya Arfi tak bisa tidur, guys, karena dia kelaparan. Ia merasa jengkel melihat Bruno yang tidur dengan pulas karena habis makan rotinya. Karena kesal pada Bruno, Arfi pun melepaskan Bruno di luaran sana. Dan pagi tiba, semua heboh mencari Bruno. Tiba-tiba hari datang membawa Bruno. Ternyata hari datang untuk menyarankan Arfi untuk menjadi sopir taksi. Tapi Arfi justru marah-marah dan menyuruh Harry pergi. Radhika mencoba menyadarkan Arfi akan kenyataan kalau mereka kini telah miskin. Dan Arfi mau tak mau harus jadi sopir taksi demi biaya sekolah anaknya. Saat itu mereka bertengkar, guys. Dan pertengkaran itu didengar oleh Princess. Saat di sekolah, Princess yang tahu kalau mereka telah miskin memberitahukan Cham, adiknya, bahwa orang tua mereka tak bisa membayar sekolah. Jadi mereka harus menabung dan gak makan siang. Princess juga melarang Cham untuk memberitahukan pada orang tuanya. Arfi tak ada pilihan lain. Ia pun jadi sopir taksi. Sementara Radhika, ia tetap menghibur orang-orang dengan pianonya. Bahkan diam-diam ia mengambil sisa makanan di acara ulang tahun untuk dibawa pulang dan diberikan kepada anak-anaknya. Tapi suatu ketika Radhika bertemu dengan sang ayah saat bekerja. Tapi sang ayah tidak menegurnya, bahkan mencuekinya. Saat pulang, sang ayah dengan sombongnya memberikan cek pada Radhika. Tapi Radhika menolaknya karena dia tidak ingin suaminya dihina. Ia percaya kalau Arfi bisa mengatasi masalah mereka. Tapi ternyata di rumah Arfi tak setuju, guys. Ia justru berkata seharusnya saat itu ceknya diterima sama Radhika. Tidak masalah dia dihina berkali-kali oleh ayahnya. Karena saat ini mereka benar-benar butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Hanya tinggal 2 hari lagi. Arfi harus membayar uang sekolah anak-anaknya, guys. Tapi uangnya masih kurang. Ia pun berbohong pada teman-teman taksinya kalau anaknya Cham masuk rumah sakit dan butuh uang untuk membayar rumah sakit. Mendapat uang dari sumbangan teman-temannya, Arfi pun bisa membayar uang sekolah dan merayakan ulang tahun Cham. Tapi saat perjalanan pulang, tetangganya bertanya, apakah Cham baik-baik saja? Kenapa ia cepat sekali keluar dari rumah sakit? Mendengar itu, Radhika pun bingung. Hingga di rumah Radhika pun marah besar, mengetahui kalau Arfi berbohong untuk mendapatkan uang.
Radhika sangat menyesal. Ia merasa apa yang dikatakan ayahnya ada benarnya. Radhika pun membangunkan Princess dan memberitahukan yang sebenarnya. Kalau tidak ada yang namanya reality show dalam hidup mereka. Mereka memang benar-benar sudah miskin. Princess yang telah tahu semua hanya diam. Radhika juga membangunkan Cham. Tapi ia kaget karena Cham sudah tak sadarkan diri. Mereka semua pun panik saat di mobil. Princess memberitahukan kalau benarnya ia telah mengetahui semuanya dan melarang Cham untuk makan siang. Karena hal itu Cham pun kemudian mengambil makanan yang ada di tong sampah guys. Dan karena itulah ia tak sengaja memakan beling. Saat diperiksa dokter mengatakan kalau Cham dalam keadaan kritis dan mereka harus segera membayar biaya rumah sakit dan Cham harus segera dioperasi karena tak punya uang. Arfi pun kemudian pergi menemui Billy, mantan bosnya. Tapi bukannya mendapatkan uang, Arfi justru mendapatkan hinaan di depan banyak orang. Arfi pun pergi setelah meyakinkan Billy suatu saat dialah yang akan mengemis-ngemis uang pada Arfi. Saat ia pergi ternyata Hari pun keluar dari tim Billy dan mengejar Arfi. Ia berkata kalau kini ia tidak bekerja lagi untuk Billy. Hari kemudian mengajak Arfi untuk membuat tim balap sendiri dan itu membuat Arfi sumringah guys. Dengan dukungan Radhika, Arfi pun telah siap untuk balapan lagi. Tentunya dengan tim barunya yang diambil dari teman-teman supir taksinya. Arfi juga meminta maaf pada mereka semua karena telah berbohong. How about this time? Pack 'em off forever. Pertandingan pun dimulai. Kini Arfi kembali bertarung dengan Rusty, si pembalap licik. Saat pertandingan, semua rekan dan tetangga Arfi ikut mendukung dan mendoakan Arfi agar menang. Sementara Arfi terus bersaing dengan Rusty. Tapi kali ini Arfi berhati-hati. Rusty memang licik. Saat Arfi mengganti ban, ia mengganggunya dan membuat mur kelima hilang. Untung Hari gerak cepat dan Arfi pun bisa kembali jalan. Sebelum lap terakhir, Arfi sengaja mengejar Rusty dan ia pun melakukan hal yang sama yang dilakukan Rusty padanya 1 tahun lalu. Dan semua orang pun bersorak-sorak untuk kemenangan Arfi. Selanjutnya Cham sembuh dan dengan bangga menunjukkan bekas lukanya kepada teman-temannya. Arfi serius latihan, sementara Radhika menyelesaikan sarjananya. Mereka pun kini telah kembali ke rumah mereka lagi. Cincin pernikahan mereka pun kembali dan Arfi berjanji akan berubah untuk tidak menghabiskan uangnya lagi tanpa berpikir dulu. Dan tentunya tidak akan ada cicilan lagi dan happy ending. Thank you for watching, bye-bye.